Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia, tak ada daya dan upaya yang mampu kita lakukan di atas bumi ini selain karena rahmat dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali manusia justru melewati batas dalam melakukan kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kerusakan di muka bumi demi kesenangannya pribadi, sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari kemurkaan Allah tidak hanya berupa azab dan cobaan. Terkadang tanda bahwa Allah sedang murka kepada seseorang bisa juga berbentuk pengabaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga ia menganggap bahwa hal tersebut sebagai kenikmatan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah yang seringkali tidak dirasakan oleh manusia. Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda yang pertama ketika Allah murka kepada seorang hambanya adalah dibenci penduduk bumi. Ciri-ciri Allah sedang murka kepada seseorang adalah hilangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, sehingga didatangkan kebencian di muka bumi karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Bentuknya sendiri bisa dalam berupa gunjingan banyak orang, atau orang lain jadi merasakan dampak buruk perbuatannya hingga ia dibenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu. Lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Dan jika dia membenci seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril
membencinya, lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hamba itu, maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dicabutnya hidayah untuk bertaubat dan beribadah. Dicabutnya hidayah dan kenikmatan beribadah. Seorang manusia bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka kepadanya. Sebab dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Maka jika Allah sudah abai kepada seorang hamba sehingga membiarkannya hidup dalam kemaksiatan tanpa memberinya hidayah untuk beribadah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah telah berpaling karena murka kepadanya. Dalam Islam, hal ini disebut dengan istidraj atau situasi di mana Allah membiarkan hambanya yang durhaka tetap hidup dalam kenikmatan hingga ia tak ingat lagi untuk beribadah sebagai hukuman untuk hamba tersebut. Yang ketiga, menjadi sibuk dengan hal yang sia-sia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan nasihat kepada muridnya. Kemudian dia menyampaikan sabda Rasulullah kepada umatnya yang berbunyi, "Tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun, sementara amal kebaikannya tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka." Yang keempat, semakin nyaman bermaksiat dan membuka aibnya sendiri. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, hilangnya rasa malu dalam melakukan maksiat bisa jadi adalah salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jadi jika seorang hamba nyaman dalam melakukan kemaksiatan dan bangga atas perbuatannya, sehingga tanpa ragu dan malu ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain, maka bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Allah telah berpaling jauh darinya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda seorang hamba yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tanda-tanda hamba yang dimurkai Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanda-tanda berikut, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.